Mata kuliah Ekonomi Digital. Materi yang akan kelompok kami bahas adalah mata uang di internet. Anggota kelompok kami adalah Alisab Sandi Prayoga, Hakikatul Ma'rifatun Nisa, Rela Aimatun Nabila, Muhammad Fajar Sodik, Rizka Sulistianingrum, Siti Rohmasari, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas bab 9 tentang mata uang di internet. Topik ini sangat menarik karena di era digital sekarang, uang tidak lagi hanya berupa kertas atau rupiah, tapi juga berbentuk digital. Bahkan data yang kita hasilkan setiap hari di internet sudah dianggap sebagai aset yang nilainya luar biasa. Jadi, mari kita lihat lebih dalam bagaimana data dan mata uang digital membentuk wajah ekonomi baru. Data sebagai aset digital. Kalau dulu emas dan minyak yang jadi harta paling berharga, tetapi sekarang data sudah disebut sebagai emas baru. Setiap kali kita belanja online, scrolling media sosial, atau sekedar klik iklan, semua itu menghasilkan jejak digital. Data ini kemudian diolah oleh perusahaan untuk strategi bisnis, iklan, bahkan prediksi perilaku konsumen. Dengan kata lain, kita sebagai pengguna internet bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen data yang nilainya besar sekali di ekonomi digital. Uang digital di kehidupan sehari-hari. Selain data, perubahan besar juga terjadi pada cara kita bertransaksi. Sekarang kita sudah terbiasa menggunakan dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Bahkan kris sudah tersedia di kafe, minimarket, sampai warung kopi. Bayar tinggal scan, praktis dan cepat. Menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi uang elektronik di tahun 2023 mencapai ribuan triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin nyaman menggunakan pembayaran digital. Saya akan menjelaskan secara ringkas tentang cryptocurrency sebagai fenomena global. Baik, kalau di tingkat global muncul juga cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Mata uang digital ini memungkinkan transaksi lintas negara tanpa bank dengan kecepatan tinggi dan biaya rendah. Namun di balik kelebihannya, kripto juga memiliki resiko besar. Harganya sangat fluktuatif, bisa naik turun dalam hitungan jam. Ditambah lagi regulasinya belum jelas di banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi kripto memang menjanjikan, tapi sekaligus penuh tantangan. Perspektif para ahli dan regulasi. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda soal mata uang digital. Yang pertama, menurut Saifedean Emaus, Bitcoin adalah emas digital karena jumlahnya yang terbatas dan tahan inflasi. Sedangkan yang kedua, menurut Burniske dan Tatar menambahkan bahwa kripto bisa jadi investasi baru meskipun resikonya tinggi. Nah, sedangkan yang terakhir dari Saidi dan Al-Fatal menekankan bahwa kunci perkembangan kripto ada pada trust, regulasi, dan teknologi. Nah, di Indonesia sendiri, Bapepti sudah mengatur kripto sebagai komoditas yang syah di perdagangan, meski belum jadi alat pembayaran yang resmi. Nah, jadi regulasi memang penting untuk masa depan kripto. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa mata uang digital bukan sekedar tren, tetapi bagian dari transformasi ekonomi global. Data sudah jadi aset berharga, dompet digital jadi gaya hidup baru, dan kripto membuka peluang besar sekaligus risiko. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana memanfaatkan perkembangan ini dengan aman, adil, dan bermanfaat untuk masyarakat. Semoga pembahasan kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.